Kepada para pemirsa yang saya hormati, salam rahayu. Perjalanan saya kali ini telah sampai di sebuah tempat yang sangat indah yang merupakan objek pariwisata yang banyak sekali dikunjungi oleh wisatawan asing maupun domestik, yaitu Pura Ulun Danu Beratan, yang merupakan salah satu pura kayangan jagat yang ada di Pulau Bali. Mungkin tidak asing lagi dengan gambar pura yang terdapat dalam uang pecahan, yaitu uang 50.000 yang berisikan gambar Pura Ulun Danu Beratan. Salah satu pura terbesar yang ada di Bali, yang mana nama pura ini merujuk pada lokasinya yang berdiri di tepi Danau Beratan. Secara administratif, Pura Ulun Danu Beratan terletak di Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, sekitar 50 km di utara kota Denpasar yang terletak di jalan utama, Jalan Bedugul Singaraja. Adapun mengenai sejarah pendirian pura, memang tidak banyak sastra yang menuliskannya, namun tercantum dalam kisah yang terdapat dalam Lontar Babat Mengwi, di mana dalam lontar tersebut dituliskan bahwa pendiri dari Pura Ulun Danu Beratan ini adalah I Gusti Agung Putu dan didirikan pada tahun Saka 1556 atau tahun 1634 Masehi, serta dipelihara oleh 4 satakan dari desa-desa di sekitar area pura ini. Di depan terlihat sebuah candi bentar dan di sini juga dipasangkan patung-patung yang sangat indah yang merupakan daya tarik bagi pariwisata. Dan saya sudah sampai pada sebuah plinggih yang berada di areal Nistaning Mandala dari Pura Ulun Danu, adalah plinggih penyarikan, dan di belakang plinggih penyarikan ini terdapat sebuah pohon beringin yang usianya cukup tua yang diwasre dengan kain poleng, yang mana terlihat akar-akar beringin sudah melebar dan terlihat sekali pohon ini memang sudah sangat tua. Dan di sebelah dari pohon beringin ini terdapat sebuah pura, yaitu Pura Praja Pati, yang mana Pura Praja Pati diwastra dominan dengan wastra yang berwarna merah, dan pintu masuk menuju ke Utamaning Mandala berupa candi bentar, dan di dalam terdapat Padmasana serta plinggih-plinggih lainnya. Namun sayang sekali ketika saya datang, pura ini dalam keadaan terkunci sehingga saya tidak bisa masuk langsung ke Utamaning Mandala Pura, hanya mengambil dari candi bentar, melihat keadaan dan plinggih-plinggih yang ada di area Utamaning Mandala dari Pura Praja Pati ini. Dan akan saya lanjutkan kembali perjalanan untuk melihat apa saja tempat suci yang ada di sini, karena selama ini jika kita bicara tentang Danau Beratan, lebih banyak orang berpikiran bahwa ini adalah tempat pariwisata, sehingga terkadang terlupakan bahwa pada dasarnya tempat ini adalah areal yang sangat suci, dan karena memiliki keindahan dan daya tarik tertentu sehingga difungsikan sebagai tempat pariwisata. Ketika saya datang sudah sekitar pukul 6 sore lebih, sehingga pengunjung sudah pulang, sehingga saya bisa mengambil gambar dengan baik dan tidak ada yang menghalangi ketika hendak mengambil gambar tertentu. Dan saya akan menuju ke sebuah tempat, yaitu Stupa Buddha. Dari Pura Praja Pati ini ke utara melewati jalan yang sangat landai, yang sangat bersih dan sangat rapi, dan terlihat tempat ini memang sangat indah yang dihiasi dengan pepohonan dan rumput yang hijau. Ini adalah Stupa Buddha yang berada di Pura Ulun Danu Beratan, yang terletak di bagian Nistaning Mandala dari kawasan suci Danau Beratan, yang mana stupa Buddha yang ada di sini tentunya sangat berbeda dengan stupa
Buddha yang ada di Cina. Dan perlu saya tekankan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman untuk saudara umat Hindu yang ada di Bali, karena selama ini sering sekali terjadi bahwa di sebuah pura didirikan konco dan kemudian dikatakan sebagai Siwa Buddha. Itu adalah sangat salah jika meruntut pada isi dari lontar Purwogamo Sesana yang membicarakan tentang Siwa Buddha. Karena sangat berbeda antara Hindu Buddha dan Siwa Buddha. Hindu Buddha adalah agama Hindu dan agama Buddha, di mana agama Hindu memiliki cara adat budaya tersendiri di Bali beserta dewa-dewa manifestasi Tuhan yang sangat banyak. Begitu juga agama Buddha adalah sebuah agama yang memiliki cara tersendiri dan memiliki dewa-dewa dalam ajaran agama Buddha. Sehingga tidaklah benar jika kita menyatukan antara agama Hindu dan agama Buddha, karena dalam kehinduan sendiri kita sudah harus mengingat, harus memahami begitu banyak dewa, jangan lagi ditambah dengan dewa lain yang bukan dari Hindu melainkan Buddha. Karena jika kita bicara tentang Siwa Buddha adalah ajaran agama Hindu yang mana merupakan ajaran pelepasan, yaitu siwa adalah bagaimana kita melakukan yatnya, melakukan tindakan dalam kehidupan ini dalam bentuk siwa sebagai pemimpin, dan Buddha adalah pekerti dari seorang pemimpin yang mana Buddha adalah pelepasan, tidak menginginkan hal-hal dari apa yang dilakukannya. Jadinya sangat berbeda antara Hindu Buddha dan Siwa Buddha. Dan akan saya lanjutkan kembali perjalanan menuju ke tempat lainnya, yang mana nantinya video akan saya jadikan dua, karena jika saya gabungkan perjalanan saya kali ini tentunya akan sangat panjang, sehingga nanti akan saya bagi perjalanan ini menjadi dua agar saat menonton video ini tidak terlalu panjang. Kita lihat lagi pura tadi yang sudah saya kunjungi, yaitu Pura Beringin dan Pura Prajapati. Dan saat ini hari semakin sore, sebentar lagi akan gelap dan lampu-lampu sudah mulai dihidupkan. Terlihat sebuah patung penari yang sangat cantik yang berada di depan Candi Bentar, namun jaraknya cukup jauh. Dan ini adalah pohon beringin yang tadi sudah saya lewati, kembali ingin melihat karena memang sangat menarik, memiliki kesakralan yang sangat tinggi, dan terlihat kembali Pura Prajapati dari arah samping. Dan dari jauh terlihat sebuah Balai Kukul, dan di depan terdapat Candi Bentar, dan masih ada wisatawan yang bertahan di sini untuk tetap menikmati keadaan alam dan keindahan yang ada di Pura Ulundanu Beratan. Saat ini saya akan memasuki bagian Madyaning Mandala dari Pura Ulundanu Beratan melewati sebuah Candi Bentar Om Swastiastu. Dan saat ini saya akan memasuki Candi Bentar. Terlihat sebuah aling-aling yang berada tepat di depan Candi Bentar, dan saya akan mengambil jalan yang sebelah kanan. Terlihat kembali Balai Kukul yang diterangi oleh lampu karena saat ini sudah mulai gelap, dan lampu-lampu yang ada di wantilan juga sudah mulai dihidupkan. Memang ada perbedaan di antara saat cahaya matahari terang dan saat senja, dan ini adalah patung Ganapati yang berada di depan aling-aling. Suasana senja begitu syahdu, dan perbedaan yang paling jelas yaitu ketika siang di sini sangat ramai pengunjung, namun di saat senja dan menjelang malam suasana sangat sepi dan sangat terasa kedamaian dan ketenangan yang ada di tempat ini. Di depan terdapat sebuah Candi Bentar yang merupakan areal di sebelah barat dari Pura Penataran, dan di sini sering dipergunakan oleh Danemangku untuk beristirahat.
Dan di depan dari Candi Bentar ini terdapat patung yang sebagai simbol penjaga dari pintu masuk ke areal ini. Dan terlihat juga pelinggih yang ada di bagian utama Ning Mandala dari Pura Ulundanu Beratan, yaitu Pura Penataran. Dan lampu-lampu juga sudah mulai menyala, dan di sini terdapat sebuah Puri Agung, dan di depan Puri Agung terdapat pelinggih pengapit yang merupakan pelinggih penjaga di depan dari Puri Agung. Puri Agung ini terbagi menjadi 3, yaitu 3 pintu, yang mana pintu tengah yang paling tinggi adalah merupakan pintu yang dikhususkan ketika ada upacara ataupun untuk kegiatan-kegiatan keluar masuk, pertimo dan lainnya. Dan di sebelah kiri dan kanan dari pintu utama adalah merupakan pintu masuk jika ada upacara untuk pemedek. Dan di depan dari Puri Agung ini juga dihiasi dengan patung, dan ini adalah pelinggih pengapit yang berada di sebelah kanan dari Puri Agung dari arah saya. Dan di depan Puri Agung terdapat patung yang berupa wanita yang membawa atau nyun sesuatu, dan di sini juga terdapat patung-patung lainnya yang merupakan simbol penjaga dari pintu masuk menuju ke utama Ning Mandala dari Pura Penataran Ulundanu Beratan. Dan ketika lampu sudah dihidupkan dan mengenai dari atau menerangi Puri Agung ini, semakin menambah indah suasana. Di belakang adalah bangunan atau pelinggih-pelinggih yang ada di Pura Penataran Ulundanu Beratan, dan juga terlihat Meru di kejauhan. Dan ini adalah bale-bale yang berada di bagian Madya Ning Mandala dari Pura Ulundanu Beratan yang difungsikan sebagai bangunan penunjang ketika ada upacara yang dilaksanakan di pura ini, serta bisa digunakan untuk mesanakan bagi para pemedek ketika nangkil ke Pura Ulundanu Beratan. Dan ini adalah pura, yaitu Pura Dalam Purwa. Dan di sini juga terdapat sebuah pelinggih, dan di kejauhan terlihat Meru Tumpang 11 dan Meru Tumpang 3 yang merupakan gambar yang terdapat di uang pecahan 50.000. Dan danau terlihat sangat tenang. Di depan terdapat sebuah pelinggih dan terdapat pohon bambu kuning. Dan untuk mencapai tempat ini menggunakan sebuah jembatan yang dihiasi bagian depan berupa naga yang melingkari dari areal ini. Dan memang keadaan saat ini sungguh sangat damai, tenang, namun tidak mengurangi kesakralan dari suasana yang ada di sini. Dan akan saya lanjutkan untuk melihat Pura Dalam Purwa. Dan setelah dari Pura Dalam Purwa, maka video akan saya akhiri agar tidak terlalu panjang, dan kemudian akan saya buatkan video berikutnya untuk melihat pura-pura lainnya yang ada di areal Pura Ulundanu Beratan. Dan ini adalah Pura Dalam Purwa yang merupakan stana dari Dewi Durga dan juga Dewa Ludra yang dipuja sebagai sumber kemakmuran. Balai Mudra Manik sebagai balai pemaruman, dan balai panjang sebagai tempat meletakkan upakara,
Pelinggih yang terdapat di pura ini menghadap ke timur, berada di tepian Danau Beratan sebelah selatan. Dan di depan dari Candi Bentar terdapat patung, yaitu patung Rangde, yang mencirikan tempat ini adalah sebagai tempat pemujaan dari Dewi Durga atau sebagai pura dalam. Sayang sekali pintu dalam keadaan terkunci, sehingga saya tidak bisa memasuki bagian utama Ning Mandala dari pura. Terlihat gedong sebagai linggih utama Ida dari Durga, dan terdapat juga bangunan lain penunjang dari pura ini, yang mana pura dalam pura ini sangat berkaitan dengan pura Prajapati yang tadi sudah saya kunjungi, karena jika ada pura dalam tentunya akan ada pura Prajapati. Dan saat ini suasana sudah semakin gelap, dan ini adalah patung Rangde yang berada di bagian kiri dan kanan dari Candi Bentar, yang merupakan simbol penjaga masuk ke bagian utama Ning Mandala dari pura dalam pura. Dan sekarang video akan saya akhiri dan akan saya lanjutkan kepada video nantinya agar tidak terlalu panjang. Dan jika ada salah, saya memohon maaf, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa menonton video yang berikutnya. Sukses.